mendengarkan Dr. Chandramin akan menyampaikan sedikit mengenai hipertensi, kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya, bebas pertanyaannya, asal jangan nyebut nama orang lain, kalau nama diri sendiri boleh. Adapun tujuan acara kita ini adalah di Komunitas Solidaritas Kesehatan Tangerang Selatan, kita ingin agar informasi-informasi terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan disampaikan oleh narasumber yang kiranya layak dapat dipercaya, sehingga informasi itu menjadi benar, bukan berita mitos, bukan juga hoax apalagi ya. Nah, mari kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat. Kalau nanti nggak sempat chat bisa juga langsung. Tapi apapun itu, mari silakan kita bebas berdiskusi dan mudah-mudahan bisa berguna. Dan seperti biasa juga untuk sebagai apresiasi kami bagi yang memberikan pertanyaan, nanti akan ada sedikit bingkisan berupa pulsa buat beberapa orang yang nanti akan dipilih, diundi. Baik, Dr. Chandramin adalah dokter spesialis jantung yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro. Benar ya, Dr. Chandramin ya? Ya, begitu kira-kira. Beliau juga staf pengajar di UKI, dan saya dengar dari beberapa mahasiswa yang ini beliau adalah termasuk dosen yang sangat rajin memberikan bimbingan. Jadi saya percaya kepada kita semua juga beliau akan memberikan pemahaman yang baik. Dr. Chandramin, saya persilakan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan, Dr. Chandramin. Oke, makasih Dr. Pranca. Selamat malam untuk semuanya. Ya, jadi saya kira ya hipertensi bukan hal yang aneh lagi buat kita lah. Saya kira banyak sekali kita berkecimpung sehari-hari. Ya baik, bukan hanya dokter ya, malah ya yang menyangkut diri kita masing-masing. Ya rata-rata kalau udah umur 40 ke atas mungkin bahkan 35 ke atas mesti hati-hati akan hipertensi. Nah, hipertensi itu kata awamnya adalah tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi. Ya yang jadi pertanyaan buat kita semua, saya kira kenapa kita harus takut sama hipertensi ini? Masalahnya utamanya kan itu. Kenapa kita mesti takut sama tekanan darah tinggi? Ya kan, ya saya kira kita udah tahu bahwa kalau orang darah tinggi, ya karena tekanan darah tinggi ini memberikan suatu konsekuensi yang negatif buat kita semua, buat tubuh kita. Jadi itu yang jadi masalah. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu tekanan darah tinggi? Nah, per definisi boleh kita bilang tekanan darah tinggi adalah tekanan darah kita yang nilainya di atas nilai normal. Kenapa kita takut tekanan darah kita kalau dia nilai di atas nilai normal? Normal itu relatif, kriteria normal itu relatif. Ya, kenapa kita takut dulu? Ya, karena konsekuensi yang disebabkan oleh tekanan darah tersebut, yaitu konsekuensi patologi. Konsekuensi patologi apa yang sehari-hari kita sering dapat? Banyak, saya kira sehari-hari mungkin Bapak Ibu ngalamin di keluarga, ya yang paling kita takut adalah stroke, yang kedua serangan jantung. Nah, itu dua hal. Di samping itu kita juga tahu hipertensi ini juga konsekuensi patologinya yang menyangkut ke pembuluh darah. Pembuluh darah yang mana? Ya sebenarnya pada dasarnya cuma pembuluh darah sih. Kalau pembuluh darah otak, tadi kita bilang dia bisa bikin stroke. Pembuluh darah koroner dia bisa bikin serangan jantung. Pembuluh darah mata, pembuluh darah besar, aorta besar, bikin aneurisma aorta, bikin orang diseksi aorta, dan banyak lagi lah. Ke ginjal, ya bikin ginjal jadi gagal ginjal ujung-ujungnya. Jadi itu. Jadi hipertensi itu karena tekanan darah tinggi ini memberikan beban, ya. Jadi beban pertama dari tekanan darah tinggi ini siapa? Beban pertama tentu yang menerima beban pertama adalah si jantung sendiri. Karena jantung yang menahan beban tahanan, kan resisten kita bilang. Itu akan meningkat sehingga beban jantung, kerja jantung akan meningkat. Akibatnya directly jantung akan jadi bengkak ujung-ujungnya. Ototnya jadi tebal dan ujungnya bisa jadi bengkak. Nah ini kira-kira sekilas mengenai hipertensi. Kenapa kita takut hipertensi? Ya, kira-kira itu gambaran umum soal hipertensi.
Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Ya, baik Bapak Ibu. Kita kali ini modelnya adalah diskusi. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan mengenai hipertensi langsung itu gambarannya. Yang bikin masalah adalah ketakutan kita akan kerusakan yang terjadi. Dr. Chandramin begitu ya? Ya, kalau dia Atau saya nggak ada sarankan konsekuensi yang abnormal bikin kerusakan badan sih, kita ngapain takut toh? Tuh. Nah, baik. Saya akan mulai dengan pertanyaan Dr. Chandramin yang ada di sini. Mulai dari Bu, kalau ini bukan pertanyaan, pernyataan dari Bu Susilowati. Dr. Chandra rajin olahraga lari pagi. Saya sampaikan, Dr. Chandra itu nggak hanya pagi siang sore ya Dr. Chandra. Kalau dilihat dia GPS itu dia pasti bergerak lebih dari kecepatan 10 km, 20 km per jam. Bergerak terus. Oke, itu intermezzo. Baik, pertanyaan dari Bu Edwin. Dok, gula darah, kolesterol di bawah tolak ukur, tensi 130/70. Dokter kantor menyarankan masuk dalam kategori prehipertensi dan harus minum obat. Nah, apakah konsumsi obat ini harus terus-menerus dikonsumsi atau jika tensi kembali normal boleh tidak konsumsi obat? 130/70 prehipertensi. Bu Edwin boleh sebut usia? 55. Oh ya, baru 55. Masih anak muda. Iya. Dr. Chandramin boleh dijawab? Oke, saya kira mengenai nilai normal dulu tekanan darah. Berapa sih nilai normal tekanan darah? Nah itu memang kalau kita lihat kriteria normal tekanan darah ini memang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Dari mungkin 10 tahun lalu, jangan 10 tahun, mungkin 30 tahun lalu orang beranggapan bahwa sampai sekarang juga masih saya sering dengar orang masih mengatakan bahwa kan usianya udah 70. Boleh dong tekanan darah 160. Ya dulu kita pakai begitu. Maka saya bilang kriteria normalnya berubah-ubah. Ya, kenapa? Karena berdasarkan penelitian, berdasarkan observasi yang jangka panjang, kita lihat bahwa tekanan darah itu semakin rendah, dia memberikan kerusakan yang makin sedikit. Ya dulu kita nggak punya tools mungkin. Tapi sekarang dengan ada tools kita dengan USG yang baik, dengan ya jelas bahwa tekanan darah yang 130 pun kalau kelamaan dia memberikan beban juga. Nah, berapa nilai normal saat ini? Saat ini kita bilang nilai normal tetap kita pegang 120. Ya. Nah, di atas 120 itu kita bilang tinggi. Ya. Tinggi seberapa ya? Tinggi lah. Tinggi bisa dibagi-bagi lagi kalau mau. Tapi ya kita tahu semakin tinggi tentu beban ke jantung akan lebih berat. Sehingga kejadian otot jantung jadi tebal dan jantung jadi bengkak tentu lebih cepat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 130 harus kasih obat? Nah, tentu step 1 dalam penanganan selalu kita bilang lifestyle modification dulu. Ya, lifestyle modification ya kita tahu asupan makanan kita, garam, nomor 1 garam lah. Asupan garam harus kita kurangi supaya tensi kita mudah-mudahan bisa nggak terlalu galak tensinya. Jadi kalau orang makan ikan asin terus biasanya tensinya lebih galak daripada orang yang nggak makan garam terlalu banyak tentu. Nah, yang kedua, yang tadi ceritain exercise membantu. Olahraga yang dinamik, yang agak lama, yang memberikan kelenturan pembuluh darah, memperbaiki kelenturan pembuluh darah itu tentu bisa memperbaiki pengendalian tekanan darah kita. Secara non farmakologi tentu hal itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, mengenai kepentingan obat, kapan saya harus ya pada dasar obat itu hanya membantu supaya target yang kita mau bisa tercapai. Tujuannya hanya itu. Kalau kita misalnya sudah melakukan exercise, ngurangin garam, semua toh tensi sudah bagus, ya memang nggak butuh obat lah. Tapi kalau sudah kita kerjakan masih tinggi-tinggi, malah trennya naik lagi, tentu kita jangan segan-segan kita pakai obat untuk mengontrol supaya tensi yang tekanan darah kita mencapai nilai yang kita mau itu bisa tercapai. Tujuannya cuma itu, ya. Jadi sekali lagi prinsipnya obat itu hanya membantu supaya target yang kita mau itu bisa tercapai. Tentu step awalnya yang selalu kita dahulukan adalah lifestyle modification. Perbaiki dulu perilaku pola hidup, ya dengan kurangi garam, dengan exercise yang baik dan lain sebagainya itu. Yang non farmakologi. Nah, tentu step-stepnya begitu, Bu.
Bu Edwin, terima kasih. Ya, tapi Bu Edwin bukannya udah rajin olahraga, udah iya. dietnya udah bagus, tapi masih Cuman juga gitu. enggak sih, ini udah berapa bulan nggak tensi. Oke, ya. Saya juga Coba nggak diukur tahu lagi nih. siapa tahu udah turun, karena beliau ini rajin sekali olahraga, Dr. Chandramin. Oh ya, bagus dong. Iya. Ya, Baik. tapi kalau begitu ya tentu kita punya tools lagi untuk menilai. Dan saya bilang directly yang kesukaran darah tinggi adalah yang harus kita pahami bahwa tekanan darah itu tidak harga mati. Itu yang jadi persoalan. Ya, itu yang sering kita kecolongan. Kita kira tekanan darah saya pagi 130, apa sepanjang 24 jam dia 130. Nah, yang harus kita pahami bahwa belum tentu, ya. Karena di badan kita mungkin punya pola curve masing-masing, punya pattern masing-masing, punya pola masing-masing mengenai tekanan darah yang naik turunnya. Dan monitor kita tuh sering ya pagi 130, nanti siang 180 bisa nggak? Bisa terjadi. Nah, bagaimana saya bisa tahu tekanan darah saya sering tinggi atau sering rendah? Nah, salah satu tools yang kita pakai alat yaitu kita USG jantung. Ya. Dengan USG kita bisa detect apakah otot jantung sudah menebal apa enggak, apakah rongga jantung sudah melebar apa enggak. Nah, tentu kalau tensinya tinggi terus itu beban ke jantung directly akan lebih berat sehingga jantung akan terkompensasi. Ototnya menebal dulu, habis menebal nanti rongga jantung melebar. Awam bilang dia bengkak, ya bengkak itu sudah lanjut, lama-lama fungsinya melemah. Nah itu jadi orang napasnya pendek, sesak dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya. Ya. Dan hal itu bisa kita detect sebelum sampai ada muncul keluhan, kita bisa detect dengan USG jantung tentu. Itu keuntungan kita punya teknologi, ya teknologi bisa kita pakai untuk menilai. Misalnya Bu Edwin, tekanan saya 130, apa betul dia 130? Sederhana aja, kita USG aja kita lihat. Kalau saya lihat otot jantungnya masih kondisi normal ya, mungkin dia masih sering rendah, ya, artinya sering, ya betul lah mungkin 130-an. Tapi kalau saya USG, otot jantungnya tebal, rongga jantung udah bengkak, jangan beranggap dia 130 gitu, kan? Nah pasti sehari 24 jam kita tensi nggak semenit, kan? Nah semenit ini mungkin lebih banyak dalam 24 jam dia tingginya daripada dia rendahnya. Nah itu kira-kira. Oke, terima kasih Dr. Chandramin. Terima kasih pertanyaannya Bu Edwin. Ya, nanti mungkin dalam diskusi lanjutan kita lihat lagi. Ini ada pertanyaan dari LN itu apa? Lina kali ya, Pak, BSD. Kenapa tensi lebih tinggi di pagi hari saat bangun tidur, Dr. Chandramin? Apa betul itu? Ya benar, saya bilang makanya masing-masing badan kita punya pola untuk tekanan darah tinggi. Ada yang pola nokturnal, pola malam, pola pagi. Ya umumnya sebagian besar orang tuh memang ada yang namanya morning surge, loncatan pagi. Jadi saat kita baru bangun itu adrenalin banyak lepas sehingga tekanan darah kita ikut loncat naik. Nah, itu yang sering membuat kejadian pagi-pagi orang stroke, orang serangan jantung dan sebagainya. Itu teori-teorinya ke arah situ. Tapi memang benar bahwa pagi hari ada untuk orang tertentu memang tekanan darahnya akan loncat naik bisa. Itu bisa terjadi. Oke. Baik, ini dari Nersarlito Sasono mau bertanya, apakah kalau hipertensi kita harus minum obat terus-menerus? Makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi? Terima kasih. Jadi pertanyaannya dua, obatnya terus-menerus dan makanan. Ya, nyangkut makanan tentu kembali lagi pola makan tadi kita udah cerita itu tentu sebaiknya memang kita asupan garamnya kita limit ya, bukan tidak sama sekali. Ya, jadi kita mesti kurangin asupan garam karena kalau asupan garam kita berlebihan, tentu tensi ini relatif lebih bandel daripada kalau garamnya rendah. Ya, style lain tadi ya exercise membantu lah. Namanya nyangkut obat, apakah ini pertanyaan umum? Apakah tekanan darah saya sudah normal, obat boleh saya stop? Saya selalu ajarin, kan saya bilang obat itu hanya membantu supaya tekanan darah kita bisa terkontrol atau terkendali sampai level yang kita mau. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jantung bisa di-preserve, dilindungi. Organ lain juga bisa dilindungi. Tujuannya itu, ya. Nah, tentu kita harus lihat trennya. Kalau kita pakai obat tertentu, dia sudah tercapai level yang kita mau, jangan langsung stop. Karena di stop pasti dia naik. Tapi kalau dia obat tersebut, dia bikin dia rendah terus,
sampai muncul keluar terlalu rendah, misalnya orang oleng dan sebagainya, nah itu saatnya kita kurangi obat. Tapi kalau Anda minum obat, tensinya jadi bagus, jangan di stop. Kalau di stop pasti naik lagi. Nah itu yang jadi masalah di situ selalu. Ya. Tapi kalau trennya dibikin turun terus, ya, dia bikin turun terus dan muncul keluhan dalam arti orang merasa terlalu rendah, dia oleng atau dia ngambang atau dia merasa kepalanya ringan, lemas sekali. Nah saatnya kita mesti kurang obat. Ya. Jadi prinsipnya adalah obat hanya membantu kita untuk mencapai level yang normal yang kita mau, sehingga kerusakan bisa diminimalkan. Tujuannya itu. Sip. Terima kasih Dr. Chandramin. Jadi obat ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Sisfarina Nur ya. Ini profilnya dari dalam pesawat nih. Pertanyaan adalah kenapa sih obat darah tinggi nggak boleh berhenti? Orang tua saya ada gula dan hipertensi, kasihan obatnya nggak ada stopnya. Usia orang tuanya 62-63 tahun. Ya, saya kira sama ya Dr. Chandramin ya. Sama. Jadi prinsipnya dikontrol lagi, lalu ingat bahwa obat itu hanya membantu mencapai target. Baik, pertanyaan berikutnya dari DPD PWKI Banten. Oke. Apakah hipertensi dapat menyebabkan penurunan efisiensi pompa jantung? Nah, ini tadi pertanyaannya berhubungan dengan USG tadi itu Dr. Chandramin. Iya, iya. Itu jelas kan, kalau kita lihat natural history perjalanan natural dari suatu hipertensi yang tidak terkontrol, tentu ya hipertensi membuat beban jantung atau workload dari ventricle kiri atau bilik kiri itu lebih berat, itu jelas. Sehingga jantung sendiri akan berkompensasi, dia akan berkompensasi melawan beban tersebut, sehingga otot-ototnya menebal. Itu step awal. Ya. Proses menebal itu tentu ada periodnya. Sampai level tertentu rongga jantung mulai melebar. Ya. Setelah rongga jantung melebar, kalau berlanjut terus, lama-lama kemampuan gerakan jantungnya, kontraktilitasnya, mengkeretnya itu yang akan menurun. Ya. Kalau kemampuan mengkeret menurun, tentu fungsi pompa darah atau kemampuan si jantung buat mengeluarkan darah dari si rongga bilik kiri itu tentu menurun. Nah, kalau sampai level itu kita bilang orang itu mengalami gagal jantung tentu, ya, sehingga napasnya jadi pendek, ya, ngos-ngosan, ya, bisa sesak napas dan sebagainya. Nah, itu jelas sekali bahwa darah tinggi itu akan membuat fungsi jantung menurun. Ujung-ujungnya tentu itu end state-nya ke arah situ. Jadi hati-hati dengan hipertensi yang dibiarkan karena akan mengganggu fungsi otot jantung ya Dr. Chandramin ya. Ujung-ujungnya akan Ujung-ujungnya ya. Oke, jadi sebaiknya diperiksakan, dikendalikan. Tidak harus dengan obat, tapi obat membantu mencapai target. Baik, ada pertanyaan dari Bro Sunardi. Apakah ada kemungkinan boleh stop obat? Ada ya tadi kalau dari diskusi kita. Apakah langkah yang perlu saya tingkatkan atau ada alternatif lain? Saya dianjurkan tetangga untuk senam aerobik. Itu senam apa ya dok? Nah, ini pertanyaan mengenai aerobik nih. Apa itu aerobik? Iya, jadi yang bisa membantu kita untuk mengendalikan tekanan darah adalah olahraga yang mempunyai nilai aerobik. Bukan senam aerobik, tapi olahraga yang memberikan nilai aerobik. Nilai aerobik dalam arti pembakarannya, metabolismenya aerobik type. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah olahraga yang continuous. Olahraga yang terus-menerus. Artinya dalam bergerak kita terus-menerus. Contohnya yang sederhana adalah jalan non-stop, jalan tidak berhenti. Bukan jalan di mall ya. Habis sudah jalan berhenti, jalan lagi berhenti, bukan. Tapi jalan continuous yang kita maksud. Jalan terus saja, non-stop ya. Sehingga kita masuk fase aerobik. Karena dengan kegiatan tersebut kita jalan continue itu kita berharap suatu saat kita akan masuk fase aerobik juga. Nah, tentu untuk bisa mencapai fase aerobik ini exercise-nya relatif harus lebih lama, ya. Nggak mesti cepat, tapi ada continuity yang agak panjang durasinya. Umumnya kalau jalan di atas 1 jam non-stop, itu pasti kita akan dapat fase aerobik. Nah, ini akan membantu kita untuk dalam membuat pembuluh darah mengeluarkan zat-zat yang sehingga dia bisa melebar dan itu akan memperbaiki tekanan darah kita, ya. Dan memang tidak semua olahraga akan bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah. Yang baik sekali memang harus jalan agak lama, jalan 1 jam ke atas baru bisa. Ya, nah nggak mesti paksa speednya cepat, speednya sesuai kemampuan, asal continue terus. Ya,
Itu prinsipnya. Saya kira itu paling sederhana yang bisa dikerjakan. Oke, jadi bro, jadi nggak usah masuk ke kelas aerobik, nggak apa-apa, masih bisa ya olahraga dengan jalan, nggak harus ikut-ikut senam aerobik. Siap, siap. Makasih dokter. Oke, ya baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Novianti Situmorang. Dok, saya sudah terdiagnosa hipertensi dari 2014, minum amlodipin 10 mg dan bisoprolol 2,5 mg. Ronsennya ada kardiomegali, kolesterol 218, LDL 100, ada DM juga. HbA1c 7,1, mohon saran. Waduh, umur 44 tahun, berat badan 96 kilo. Apakah saya perlu USG jantung? Terima kasih. Maaf ya Novi, saya bacakan. Novi lagi. Ya, saya kira itu pertanyaan klasik lah. Jadi kita harus ingat bahwa kalau kita berhadapan dengan hipertensi, yang kita urusin tidak hanya hipertensi, yang lain juga harus, yang lain juga yang bisa mempengaruhi kondisi atau proses aterosklerosis pembuluh darah atau proses pengapuran di dinding pembuluh darah itu mesti diurusin. Ya, faktor risiko apa yang karena hipertensi masih kita anggap sebagai suatu faktor risiko untuk proses perlemakan dan pengapuran di dinding pembuluh darah. Maka kalau kita punya hipertensi, kita mesti urusin faktor risiko yang lain. Contohnya tadi ada kolesterolnya mesti direndahkan, gula darahnya mesti dinormalkan, ya. Rokok harus di stop. Nah, itu namanya risk factors modification. Kalau kita dapat hipertensi, yang lain-lain harus kita urusin. Bukan kita semata-mata urusin tensinya aja, ya. Jadi itu mesti diurusin. Karena ujung-ujungnya adalah kualitas pembuluh darah, ya. Kualitas pembuluh darah. Yang kita harus perbaiki adalah kualitas pembuluh darah. Ya, dalam arti pembuluh darah itu berlemak sampai seberapa jauh. Nah, karena dalam proses berlemak pembuluh darah itu dia bisa jadi rapuh, dia masuk fase rapuh. Kalau dia masuk fase rapuh, dia bisa mengancam, mendadak koyak terus sumbat oleh gumpalan darah. Nah, itu jadi masalah, ya. Jadi semua faktor risiko untuk proses yang mempengaruhi kualitas pembuluh darah dalam arti proses pelemakan dan pengapuran di dinding pembuluh darah itu harus diperbaiki semua, ya. Ya, contoh saya bilang objektifnya, kalau saya selalu bilang saya minta HbA1c di bawah 5,5. HbA1c itu faktor yang mengendalikan gula darah. Tekanan darah tadi kita bilang normal, kita mau 120, ya. Nah, LDL kolesterol harus rendah di bawah 50 LDL-nya. Nah, itu target parameter yang saya selalu terapkan pada pasien supaya tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, kualitas pembuluh darahnya baik, itu aja. Kalau kualitas pembuluh darah kita baik, kita aman. Tujuannya ke situ. Ya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya Dr. Chandramin, Novi, mudah-mudahan paham. Jadi bukan cuma sekedar tekanan darah ya Novi, bisa diperhatikan sekitarnya. Pertanyaan dari Anastasia Dias. Oke. Untuk konsumsi obat tensi sebaiknya di pagi hari atau sore hari? Boleh nggak minum obat rutin tiap 3 hari sekali? Jadi bukan, jadi 3 hari minum 1 dan tidak tiap hari. Pertanyaannya begitu Dr. Chandramin. Iya. Kalau soal obat pagi, siang, sore itu tergantung, relatif sekali. Ya, ada orang butuh 1 obat, ya kita tahu. Ya, ada orang butuh 2 obat, ada orang butuh 3 obat, beda-beda tergantung gradasi dari berat ringan tekanan darah dan keperluan pola dari tekanan darah kita masing-masing. Itu harus di-adjust secara individual sekali. Ya. Menyangkut obat, kita juga harus tahu bahwa obat ada yang berfungsinya pendek, ada yang panjang, tapi tidak mungkin sampai 3 hari, itu 3 hari. Ya, kalau seseorang butuh obat 3 hari, artinya dia nggak butuh obat biasanya. Ya, dia nggak perlu minum obat. Ya, itu kira-kira begitu. Jadi umumnya memang itu harus diatur secara khusus karena individual sekali mesti di set yang baik. Ya, karena masing-masing orang punya pattern masing-masing menyangkut tekanan darahnya, kebutuhan. Tadi yang tadi tempat tadi. Jadi itu jawabannya, Ana. Jadi masalah pagi, siang, sore itu lain-lain tiap orang. Nanti diperhatikan sendiri mana enaknya dan mana yang baiknya. Tetapi baiknya sesuaikan masa pemberian obat sesuai dengan waktunya. Kalau 3 hari rasanya bukan ya Dr. Chandramin ya? Ya, tepat, kalau dia ya? hanya 3 hari tensi yang bagus sih dia nggak butuh obat kayak. Jangan-jangan nggak perlu obat. Mama ke tempat tadi, Mama. Ya. Oke.
Pertanyaan berikutnya dari Tadi mama baru masuk gimana? Rika Darmawinsyah. Selamat malam dokter, mau tanya bagaimana caranya mencegah hipertensi dalam kehamilan sebelumnya agar tidak terjadi di kehamilan berikutnya dan setelah melahirkan. Dr. Chandramin, agak sedikit tapi berhubungan dengan hipertensi memang. Silakan. Ya, itu saya kira memang hal yang belum terpecahkan sampai hari ini, hipertensi dan kehamilan dalam suatu kondisi yang khusus. Yang kita bilang eklamsi, preeklamsi dan sebagainya. Itu memang sampai hari ini belum ada yang bisa menerangkan kenapa plasenta itu pas dia keluar tensinya biasanya baik. Ya, sehingga ada istilah hipertensi dalam kehamilan. Nah, sampai hari ini tidak ada yang bisa jelaskan ya kenapa hipertensi dalam kehamilan itu muncul. Tapi ya saya kira secara umum sama sih. Kalau kita mau mengurangi, kita hanya bisa berusaha ya pada prinsip umum untuk mengendalikan hipertensi aja, mungkin asupan garamnya, exercise-nya itu semua diaktifkan. Ya, soal habis itu tensinya tetap tinggi, memang kejadian yang nggak bisa kita tolak sampai hari ini. Jadi mau nggak mau kita harus minta bantuan obat buat mengendalikan tekanan darahnya. Ya, nggak ada cara lain. Ya, saya bilang sampai hari ini belum ada orang bisa tahu kenapa sebab hipertensi dalam kehamilan itu memang masih misteri. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan itu tadi kita belum bisa menjawab secara penuh karena memang masih misteri, gitu ya Dr. Chandramin ya. Ya, memang patologisnya orang nggak tahu sebenarnya ekologinya. Iya, karena memang penyebab itu tensinya naik juga belum terlalu jelas. Baik. Kalau ada yang bisa menerangkan pasti dapat Nobel. Dapat Nobel, ya. Kita bisa mencegah, menurunkan kematian ibu yang banyak sekali di dunia ini ya. Ya, baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan Ibu Esti. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk menaikkan efisiensi pompa jantung? Masih mungkinkah, Dr. Chandramin? Maksud efisiensi pompa jantung itu apa ini? Saya kira Bu Esti bisa jelaskan maksudnya kekuatan pompa ya? Ya, silakan Bu Esti. Ya dokter, untuk kekuatan pompanya. Karena kan ini kasusnya kan ada di suami saya. Ya maksudnya kalau orang sudah rusak ototnya baik lagi gitu. Ya maksudnya apakah memungkinkan misalnya efisiensi pompa jantungnya kan sudah menurun? Yang Ibu maksud efisiensi pompa jantung itu apa? Ejection fraction mungkin. Ejection fraction. Ejection fraction itu cermin kontraktilitas ya. Kalau itu tergantung. Ada tergantungnya. Kalau misalnya kita lihat kemampuan mengkeretnya, kontraktilitasnya dia diem, dia nggak gerak, jadi lemah. Tapi ototnya masih baik. Sebabnya karena aliran darah yang kurang. Itu ya yang harus diperbaiki aliran darah, misalnya darah koroner sumbat. Nah kalau koroner sumbat diperbaiki di balon lagi atau di bypass, itu aliran darah cukup lagi, tentu otot yang tidak rusak itu tidak akan jadi rusak gitu loh. Tapi seandainya otot itu sudah jadi lemah karena memang fungsinya jadi sudah menurun, karena ototnya sudah rusak ya, nggak bisa kita perbaiki. Jadi ya tergantung, memang harus dinilai lagi apakah otot jantung itu masih baik apa enggak. Kalau seandainya kan ya ada kondisi yang kita bilang hibernasi. Hibernasi itu artinya sebenarnya ototnya masih bagus, cuma karena dia nggak dapat aliran darah dia jadi lemah. Nah kalau itu bisa perbaiki memang. Dengan memperbaiki aliran darah yang cukup lagi, mencukupi lagi, otot itu yang setengah mati akan jadi gerak lagi, akan jadi hidup lagi. Tapi kalau kita biarin terus, dia hibernate terus, dia rusak terus, lama-lama irreversible juga. Jadi ada penilaian tertentu yang harus dikerjakan tentu. Oke. Ya. Oke, jadi Bu Esti ada kerusakan yang dalam tanda petik seperti permanen gitu ya, Dr. Chandramin? Iya, kalau dia serangan jantung, ototnya mati, ya tentu udah jadi tipis, udah jadi jaringan parut, nggak gerak daerah itu, tentu itu nggak bisa diperbaiki. Iya. Tapi ada juga yang masih mungkin diperbaiki karena masalahnya kekurangan aliran darah masih bisa dicari gitu ya. Ya. Mudah-mudahan. Baik. Terima kasih Bu Esti untuk pertanyaannya, Dr. Chandramin. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari Narsarlito Sasono.
ini fakta atau mitos dokter kalau orang tua kita hipertensi, kita juga akan hipertensi. Nah, Dr. Chandramin. Ya, mungkin sampai hari ini kita bilang hipertensi esensial itu masih memang ada faktor yang diturunkan. Ya, boleh bilang kita terpapar, boleh bilang fakta ya, bukan mitos. Ya, Bukan mitos ya. bukan Jadi mitos. Bahwa diturunkan itu sampai hari fakta. ini kita Ya. anut bahwa hipertensi yang tidak ada sebabnya itu bisa diturunkan, masih genetik ada pengaruhnya ke kita. Ya. Tapi apapun saya bilang lifestyle tentu mempengaruhi. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Baik. Wah, ini ada pernyataan apa ini dari Effendi Tambunan ini. Terima kasih diskusinya. Tensi saya normal, sering olahraga, pola makan tapi susah dijaga, apalagi setelah sudah makan nasi Padang. Nah ini. Ya. Oke, dari Yanti. Malam dokter. Nah, ini pertanyaan obat lagi. Minum obat hipertensi dengan obat kolesterol, diminumnya bersamaan atau dipisah waktunya? Dr. Chandramin. Ya pada praktisnya sih mungkin lebih praktis digabung ya, dan sebenarnya tidak ada masalah digabungkan antara obat hipertensi dan obat kolesterol. Saya kira lebih enak digabungkan karena kalau kita tunggu dipisah jadi kerjaannya jadi banyak dan lupa dan sebagainya. Lupa ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, nanti disambung sekaligus aja minumnya biar nggak lupa. Kemudian pertanyaan dari Vicky Sani. Malam dok, ibu saya usianya 81, sudah harus minum obat jantung dan darah tinggi, X4G minded, gula darahnya 235, kolesterol 210, asam urat 6. Untuk usia ibu saya apakah itu baik atau harus diturunkan lagi? Apanya yang diturunkan lagi ya? Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan lagi ini apa yang diturunkan ya? Ya. Selamat malam dok. Ya silakan. Nah, maksudnya kan gula darahnya itu kan tadi gula darah 235, kolesterol 210, ya. Dan asam uratnya 6. Apakah dengan usia ibu saya yang udah 81 itu sebenarnya, karena sebagian ada yang ngomong untuk usia segitu mah oke lah gitu loh. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh, harus diturunin lagi gitu loh dok. Tensinya berapa Bu? Tensinya berapa? Tensinya berapa? Rata-rata. Tensinya berapa ya, lupa. Normal tapi lah. Artinya tensinya sih normal dan alhamdulillah nggak ada sakit lain. Maksudnya nggak ada penyakit yang aneh-aneh, cuma itu aja sih. Karena kita rutin seminggu tuh pasti paling nggak seminggu sekali itu periksa, itu ngecek sendiri sih. Karena karena sekarang kan lagi pandemi nggak berani bawa ke rumah sakit, jadi kita beli alat yang buat ngecek itu dan kontrol sama dokter jantungnya. Iya, itu aja. Dr. Chandramin? Ya, pada dasarnya walaupun umur berapapun, kalau kita mau mempertahankan kualitas pengudara, itu ya kolesterol harus LDL masih di bawah 50. Ya, gula darah biasa kita kalau ada diabetes, sebenarnya kita nggak pegangan gula darah, kita pegang HbA1c. Idealnya HbA1c masih di bawah 5,5. Ya, dan tekanan darah tetap aja kita pegang nilai yang normal. Tentu nilai normal yang aliran darah ke otaknya cukup ya. Pegangan kita nilai normal itu 120-an. Ya 120-an. Oke. Ya. Baik, Dok. Siap. Oke, bisa menjawab ya. Terima kasih, Dok ya. Terima kasih. Usia berapapun kita usahakan untuk kembali ke nilai yang baik, yang normal gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Panca. Sama-sama. Pertanyaan dari Sandri. Selamat malam dok, apakah aman untuk pasien penderita hipertensi yang mengkonsumsi obat hipertensi disertai dengan minuman obat-obatan herbal atau salah satu? Misalnya setelah merasa tidak banyak perubahan minum obat hipertensi lalu beralih ke herbal. Herbal apa yang dimaksud ya Sandri? Boleh disampaikan? Ada Sandri? Sandri. Baik. Oke, sekarang coba ada Sandri nanya tapi nggak ada ininya. Lagi keluar. Oke, nanti kita teruskan ya Dr. Chandramin. Kita teruskan. Nah, ini dari Suci Erlita Johansyah. Selamat malam, Dok. Bagaimana dampak kita yang sudah memiliki hipertensi minum obatnya on off
Waduh, alasan tensi hari ini baik. Maksudnya baik, nanti kapan-kapan naik lagi. Ini dampaknya apa nih, Dr. Chandramin, ke jangka panjang? Ya, tadi saya bilang bahwa ya kalau kita mengukur tensi sesaat kan itu tidak menjamin sebenarnya. Jadi yang kasus demikian ya harus dievaluasi lain, karena kita tahu bahwa dampak utama dari hipertensi adalah korbannya adalah jantung dulu. Nah, kalau di satu-satu cara ya dia harus untuk menilai secara objektif ya mungkin harus dilakukan USG jantung tuh, lihat ototnya. Kalau ototnya masih bagus ya mungkin metode itu ya nggak perlu ditakutkan. Tapi kalau kita lihat misalnya ototnya sudah ditebal, jantung sudah bengkak, tentu persoalan asumsi dia bahwa tensinya terkendali itu belum tentu benar. Jadi, tapi secara umum, ya obat memang kita tahu ada obat yang long act, yang bereaksi jangka panjang, dan kalau dia minum lama itu ada efek penimbunan jaringan. Kalau terjadi penimbunan jaringan yang lama, itu kadang-kadang kalau kita lupa beberapa kali 24 jam, efek obat wash out-nya masih ada. Nah, tapi kalau dikerjakan rutin, ya itu harus dipastikan dulu bahwa apa betul metode demikian. Dia pernah tinggi ya, jangan-jangan nggak tinggi sebenarnya ya. Iya. Saya kira ini pertanyaan yang sama dari Sahrin juga, malam dok, jika sudah terdiagnosa hipertensi harus minum obat rutin. Tapi ada beberapa pasien minum obatnya hanya kalau pusing. Bagaimana keefektifan obat itu sendiri? Ya, ini sama ya? Sama. Jadi harus dinilai. Harus dinilai. Ya, biasanya sih nggak efektif. Biasanya nggak efektif. Apalagi 3 hari tadi ya. Uci, jadi jangan 3 hari ya. Baik, berikutnya dari Lina di BSD. Apakah, ini saya kira sudah dijawab tadi, tapi saya ulangi lagi pembacakan. Apakah waktu atau jam minum obat hipertensi harus sama setiap hari? Oh, ini maksudnya setiap harinya, Dr. Chandramin. Kalau tadi kan mana lebih bagus pagi, siang, malam. Ini maksudnya adalah apakah kalau mau jam 8 pagi tiap hari sama atau bagaimana? Idealnya begitu saya kira. Kalau misalnya seseorang hanya butuh saja obat, dia minum jam 8 pagi, oke semua. Ya mungkin dia harus ulang lagi pada jam yang kurang lebih sama lah. Kalau kadang lupa selisih sedikit ya nggak apa-apa. Ya, tapi idealnya memang betul itu. Sekaligus juga karena penyesuaian waktu kerja obatnya mungkin Dr. Chandramin ya. Baik. Ini pertanyaan dari Juli. Oh, selamat malam dokter. Usia saya 48, kolesterol saya dicek 3 minggu lalu 239. Kayaknya tinggi ini ya. Saat ini jantung saya suka berdebar-debar bila mendengar sesuatu yang mengagetkan, dan saat ini menaiki tangga sampai dengan lantai 2, napas rasa sesak. Waduh. Pertanyaan saya, apa perlu di USG jantung? Terima kasih. Dr. Chandramin. Umur berapa? 48. 48. Kolesterol 239. Iya, hati-hati kalau ada keluhan ya, saya kira memang wajib dievaluasi ya. Apakah ada masalah di otot jantung sendiri atau ada masalah di pembuluh darahnya, kan bisa 2 kemungkinan. Karena kolesterol tinggi juga mempengaruhi kualitas pembuluh darah, seperti tadi kita ceritakan. Ya, jadi kualitas pembuluh darah bisa menurun, artinya pembuluh darah sudah bisa berlemak, mulai menyempit, bisa aja. Dan itu saya kira sebaiknya memang dievaluasi, nggak ada salahnya. Jadi artinya darahnya sendiri kurang lancar darahnya gitu ya? Ya, ada kemungkinan itu terjadi bahwa gangguan aliran darah ke otot jantung juga bisa napasnya pendek kan. Oke, ya. Naik tangga 2 lantai sudah napasnya sesak. Oke. Hati-hati, Juli. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Bu Edwin kembali. Denyut jantung normal berapa? Oh, ini pertanyaannya, Bu Edwin. Begitu ya, Bu Edwin ya? Iya. Karena denyut jantung saya suka kadang-kadang 70, 80 itu masih relatif normal nggak ya? Iya, masih normal itu. Masih range normal kan. 70, 80 nggak apa-apa. Oh, baik. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Lina lagi dari BSD. Pertanyaannya, apa gejala kalau jantung itu bengkak? Secara klinis, secara fisik yang bisa terlihat, Dr. Chandramin. Ya, jantung kalau dia besar. Kalau rongga jantung sudah melebar, tentu arahan berikutnya adalah bahwa kemampuan kontraksi
kemampuan mengkerut si jantung itu akan menurun. Kalau sampai level itu tentu muncul keluhan napas pendek, sesak dan sebagainya. Tentu itu. Ya, jadi orang cepat lelah, napas pendek, ngos-ngosan, nah itu salah satu keluhan dari jantung bengkak. Jantung bengkak ya. Jadi apalagi bengkaknya udah lanjut kan. Baik. Ya, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya dari Putu. Malam Dok, apakah pengaruh minum obat hipertensi yang menahun menyebabkan penurunan fungsi seksual pada laki-laki? Nah, ini pertanyaan penting ini. Ya. Yang harus kita pahami bahwa disfungsi ereksi itu tidak hanya bukan karena hanya semata-mata karena obat hipertensi, ya. Yang mempengaruhi disfungsi seksual itu banyak sekali. Itu faktor yang harus ditelusuri secara detail, saya kira. Memang beberapa obat tertentu diklaim bahwa bisa memberikan efek disfungsi seksual, misalnya beta blocker, ya. Tapi umumnya beta blocker sekarang yang kita pakai dalam dosis yang kecil sekalipun mungkin tidak terlalu peranan dalam hal tersebut, ya. Sekali lagi saya bilang kalau ada keluhan itu tentu harus ditelusuri dengan baik karena dari data kita tahu bahwa disfungsi seksual itu karena ada gangguan psikogenik yang lebih dominan, ya. Mungkin itu peranannya di atas 50%, 50-80% itu psikogenik ternyata itu, ya. Ini nggak semata-mata hanya karena obat. Oke. Jadi nggak semata-mata karena obat dan hati-hati jangan nanti gara-gara takut dengan itu berhenti minum obat malah tensinya nggak terkontrol ya Dr. Chandramin ya. Baik, ini pertanyaan dari Pak Sunardi. Nah, ini pertanyaannya agak lebih advance ini sebenarnya Dok. Malam Dok, ada alternatif untuk mempertahankan tensi dalam batas normal pada kasus gagal ginjal kronik yang mendapatkan hemodialisis, Dr. Chandramin. Iya, kondisi hemodialisis memang kondisi yang khusus ya, yang kadang-kadang memang ada pilihan kita harus membiarkan tensi agak tinggi sedikit pada kondisi tertentu ya. Tapi kan hemodialisis kalau dikerjakan rutin kan memang kita perlukan hari itu cuma 3 kali seminggu kan. Jadi waktu-waktu itu di luar waktu itu kita berusaha untuk mempertahankan supaya tensi senormal mungkin. Ya. Memang semua ada plus minus dan untung rugi. Yang kadang-kadang juga kita tidak bisa mencapai level itu. Ya kita hanya bisa mencapai level tanda kutip adalah yang optimalnya aja. Ya. Karena kalau terlalu rendah pun tidak baik buat hemodialisis, bisa jadi gagal ya. Terlalu tinggi kita tahu kerusakan organ tidak terbaik atau lebih cepat. Ya memang kita berusaha untuk men-set ya. Kadang-kadang harus cari pola tertentu sehingga pasien yang menjalani hemodialisis dia bisa atur obatnya seideal mungkin sehingga pada saat di luar fase dialisis tekanan darahnya lebih rendah. Nah pada saat dialisis memang relatif nggak boleh kerendahan karena tarikan pertama kadang tensi drop ya terjadi kegagalan kan. Nah memang itu harus di set secara individual sekali itu. Baik. Bro Sunardi mungkin mau langsung bicara klarifikasi atau bertanya lebih lanjut, silakan. Saya lihat. Ya. Ya, Pak Dok. Bagaimana? Ya, sebetulnya yang kalau ini Dok yang mau diminta dibantu jelas tadi pada beberapa keluarga kan ada yang dialisis Dok. Nah, setelah HD biasanya tensinya normal, tapi pas di rumah kan butuh waktu berapa hari sampai 3 hari kadang. Terus di sana sampai tinggi betul, sudah dikontrol dengan obat-obatan juga dokter. Mungkin ada alternatif yang apa yang perlu kita tingkatkan dokter untuk di rumahnya gitu. Selain obat-obatan yang diminum yang dianjurkan oleh dokter. Gitu. Ya di rumah ya kembali lagi secara umum ya saya kira tetap aja sama asupan makanan kita tahu hanya garam yang mempengaruhi. Garam ya mungkin kafein nggak usah dan sebagainya. Itu secara umum. Ya saya bilang memang kasus pada dialisis memang kadang-kadang kita ketemu hipertensi yang sangat susah dikendalikan yang kita masukkan ke dalam kriteria hipertensi yang resisten bisa. Ada beberapa hipertensi resisten kalau dia sudah mengkonsum 4 jenis obat
dan tensinya tetap di atas yang tinggi sekali dan memang susah dikendalikan memang karena dialisis juga kita nggak bisa pakai semua jenis obat memang ya, kita harus pilih obat khusus tertentu yang ya kadang-kadang di pasaran agak susah ditemukan ya sehingga tensinya bisa baik dan itu menurut saya itu memang harus diset secara individual dan pada beberapa kasus tidak jarang kita juga dapat hipertensi resisten. Saya bilang kita harus terima bahwa optimalnya memang lebih tinggi daripada yang seharusnya ya ada memang beberapa kesukaan dalam hal ini ya sehingga untuk mengendalikan tekanan darah ya ada orang menganjurkan yang non obat misalnya dengan tindakan dengan ablasi arteri renalis dan sebagainya tapi itu pun ternyata ya kurang efektif juga ya memang banyak hal yang kadang-kadang memang masih di luar kemampuan kita ya menurut saya kita hanya bisa melakukan yang optimal istilah optimal sini pakai. Oke. Terima kasih Dr. Candramin untuk penjelasannya. Jadi memang sangat individual untuk kasus-kasus seperti itu, tapi memang gagal ginjal sendiri memang kecenderungannya untuk gangguan elektrolit ya, karena memang dia nggak bisa buang juga. Nah ini pertanyaan ini ada hubungannya mungkin dengan pertanyaan dari Wuri dia. Dokter, pada penderita hipertensi yang sudah rutin minum obat dan tekanan darahnya terkontrol, maksudnya sudah terkontrol dengan baik, apakah masih perlu diet rendah garam? Nah pertanyaan, karena keterangan berikutnya, soalnya banyak pasien masuk ICU dengan elektrolit imbalance karena diet yang terlalu ketat. Nah, gimana Dr. Candramin? Ya, memang itu harus dipantau dengan baik, memang. Dan kita lihat memang pengendalian garam, elektrolit itu penting sekali dalam manajemen hipertensi ini. Banyak ada contohnya HCT misalnya, ada obat yang memang kita pakai dan itu sangat efektif karena dia bisa membuang garam. Tapi pada beberapa kasus HCT bisa menyebabkan electrolyte imbalance yang menyebabkan orang masuk sampai dirawat. Ya, maka pemantauan yang ketat itu penting sekali memang dilakukan untuk kasus ini. Dan ya kalau kita lihat sehari-hari memang ada individu tertentu yang sangat sensitif akan obat tertentu. Nah, ada yang memang kita bilang adverse reaction, reaksinya memang di luar hitungan kita, kadang-kadang bisa cepat sekali, ya, yang sangat responsif itu kadang-kadang bisa kita ketemu yang demikian. Nah, tentu hal-hal itu harus memang kita hitungin, tapi kadang-kadang adverse reaction itu di luar hitungan kita, itu bisa aja terjadi. Jadi secara umum pemantauan yang ketat itu memang perlu, ya, apalagi ya untuk orang-orang yang memang kalau dia sudah tahu sensitif sudah pastilah. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bro Ahmad Saiful Bahri. Ini malam dok, ingin bertanya, kenapa pada kasus darah tinggi yang sedang kambuh, nyeri di leher belakang, bikin nggak nyaman? Dan apakah akibatnya jika hipertensi dibiarkan selalu tinggi? Dr. Candramin? Iya, keluhan itu bisa macam-macam. Memang nggak jarang kita dengar orang bilang tengkuknya pegel dan sebagainya, itu bisa. Ya, tapi ya kita masih sadari bahwa kalau kita ada keluhan masih untung. Yang susahnya orang yang tensinya tinggi tapi nggak ada keluhan, itu yang repot kan. Artinya dia nggak aware, dia nggak pernah tensi, terus dia nggak ada keluhan lagi, tahu-tahu tensinya memang tinggi terus. Nah, karena tensi tinggi terus ini akan membuat kerusakan yang tadi kita udah ceritakan. Ya, salah satu adalah kerusakan jantung. Kerusakan jantung jelas, jantungnya bisa jadi bengkak ujung-ujungnya. Tentu setelah melalui proses penebalan ya, penebalan terus jadi pembengkakan. Ya, setelah pembengkakan tentu fungsinya menurun ya, dia masuk fase gagal jantung. Gagal jantung dalam arti dia sesak nafas. Nah, yang lain lagi yang concern yang paling besar adalah kualitas pembuluh darah, karena hipertensi bersama faktor yang lain, kolesterol, gula, diabetes dan sebagainya, itu akan memperburuk kualitas pembuluh darah, sehingga pembuluh darah jadi rapuh, ya, sehingga gampang tersumbat mendadak, sehingga risk buat stroke-nya meningkat, risk buat serangan jantung meningkat. Tentu itu yang paling
disegenin atau ditakutin. Di samping itu kita juga tahu bahwa hipertensi yang lama, yang tinggi, itu juga merusak ginjal kan. Terjadi glomerulosclerosis sehingga ginjal rusak, muncul gagal ginjal dan sebagainya. Tentu itu sering bekerja bersamaan dengan faktor risiko lain yang paling sering merusak ginjal adalah diabetes kan, berbarengan. Ada hipertensi, ada diabetes, wah kerusakan cepat ya itu. Kalau dua-duanya tidak terkontrol, ya kalau salah satu tidak terkontrol juga. Ya tentu itu yang sering terjadi sehari-hari, bukan hal yang janggal lah, bukan hal yang aneh lagi, itu kejadian sehari-hari yang kita hadapi. Baik, terima kasih Dr. Chandramin. Jadi Bro Ahmad Saiful Bahri, kalau punya atau kalau ada orang yang hipertensi, kendalikan, jangan dibiarkan lama-lama karena merusak banyak sekali organ, ya, dan nanti lebih repot lagi ngurusinnya setelah itu. Masih bisa dilakukan pengendalian tekanan darah, mulai dari perubahan gaya hidup, diet dan olahraga, kemudian istirahat, dan nanti kalau perlu untuk mencapai target gunakan obat. Begitu ya Dr. Chandramin? Ya, baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Eki Ovita Saraswati. Selamat malam dokter, ayah saya pernah terkena serangan jantung di tahun 2009. Nah, pertanyaannya untuk pasien yang pernah terkena serangan jantung, kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara berkala, tekanan darah, kolesterol, dan terutama USG jantung. Pasien pasca serangan jantung. Oke, jadi pasca serangan jantung tentu kita harus melakukan hal yang lebih intens lagi kan. Karena dia udah pasti. Kalau serangan jantung artinya kualitas pembuluh darah yang buruk. Artinya pembuluh darah rapuh, dia koyak, dia sumbat. Ya. Nah, kita akan berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi attack yang kedua atau terjadi serangan tempat lain, misalnya serangan tempat lain, misalnya stroke dan sebagainya, karena menyangkut kualitas pembuluh darah yang buruk tersebut. Kalau kualitas pembuluh darah koroner yang buruk, kualitas pembuluh darah di otak biasa buruk. Jadi risknya sama. Jadi orang serangan jantung dia bisa stroke, orang stroke dia bisa serangan jantung. Nah, kita tujuannya adalah mencegah hal tersebut supaya itu tidak berulang dan tidak terjadi. Nah, itu yang kita bilang pencegahan sekunder. Ya, tentu harus lebih intens dengan target parameter tertentu yang harus lebih dicapai. Ya, yang umumnya interval yang ideal sekali untuk bisa intens itu ada beberapa parameter yang harus dilakukan, dicek rutin setiap bulan, bukan setahun sekali. Ya, karena kalau dibiarin lewat dari sebulan itu sudah kerusakan berlangsung. Ya, kenapa period 1 bulan itu? Karena ada period 1 bulan kalau bisa diperbaiki, kita berharap kerusakan akan minimal. Ya, dalam arti kualitas pembuluh darah kita bisa perbaiki. Tentu tujuannya di situ. Ya. Nah, untuk pemeriksaan yang menilai organ, misalnya USG jantung, saya kira sih itu kerjaan setahun sekali pun sudah cukup. Ya. Tapi ada parameter tertentu yang harus pencapaiannya harus kita pantau setiap bulan karena itu bisa menyangkut pola makan, menyangkut macam-macam. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti segera diperiksakan, dicek. Lebih baik kalau kita melakukan pemeriksaan yang rutin untuk kondisi jantungnya. Pertanyaan dari Lina BSD, apakah USG jantung hanya tersedia di beberapa rumah sakit? Di mana kalau di Tangerang Selatan, Dr. Chandramin? Ya, saya kira itu USG jantung kan bukan hal yang aneh lagi, bukan hal yang mewah lagi, enggak lah. Ya, saya kira kebanyakan rumah sakit juga punya, semua rumah sakit juga punya itu. Ya bukan hal aneh lagi lah. Ya, saya kira bisa kerja yang mana aja sih. Ya, baik. Jadi rumah sakitnya mungkin punya, tapi mungkin harus cari tahu apakah ada orang yang bisa menggunakannya ya, Dr. Chandramin. Ya, semua kalau USG jantung semua dokter jantung masih bisa. Nah, itu makanya jadi cari ada rumah sakit yang punya dokter jantung, ahli jantung, SPJP, ya, kardiolog supaya bisa diperiksa. Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian, ini Bu Susilowati ya, pertanyaan mengenai garam dan kopi daging. Boleh langsung aja nggak, Bu? Boleh, Pak. Iya, silakan. Saya soalnya mungkin biar lebih jelas, Dr. Chandramin. Silakan, Bu Sus. Iya. Kabarnya ada garam Nutrisalin
yang bisa dipakai sebagai garam pengganti untuk orang hipertensi, Pak. Apakah benar? Dan satu lagi sekalian, apakah minum kopi dan makan daging merah juga sebaiknya dihindari, dokter? Untuk hipertensi. Makasih. Ya, saya kira garam yang harus kita maksud adalah, ya karena gini, garam itu tidak hanya semata-mata membentuk garam yang dipersoalkan di situ. Kita misalnya kita makan nasi padang kan relatif sangat asin. Nah, itu juga harus dihindar. Kita makan misalnya makan snack yang potato chips misalnya itu sangat asin. Kalau itu juga asin harus kita hindar. Jadi jangan kita lihat hanya bentuk garam yang kita pakai di dapur, tapi kita mesti melihat asupan yang kita ambil sehari-hari itu kadar garamnya bagaimana. Itu juga harus dinilai, itu justru harus diperhitungkan secara detail. Kalau hanya garam yang kita masukin ke masakan kita, saya kira itu gampang diatur sekali ya, dan peranannya nggak terlalu besar. Ya kalau banyak sekali ya besar juga. Tapi makanan kita kan kadang kita ada makan snack, ada makan yang lain-lain, ya memang kadar garamnya tinggi. Nah itu yang harus dihitungin juga, Bu. Ya memang orang jualan banyak promo macam-macam, garam Himalaya lah, garam apa. Saya kira kalau jumlahnya dalam jumlah yang besar, saya kira tetap aja sama kan, mempengaruhi juga. Hati-hati dengan jangan jadi korban iklan. Ya. Jadi sebaiknya kita memang membiasakan diri, lidah kita level keasinannya harus kita setting, kita turunkan yang baik. Ya. Menyangkut kopi, ya kopi pengaruh tensi dia hanya menyebabkan detaknya cepat, jadi memacu tekanan darah yang relatif lebih tinggi bisa jadi. Nah, terutama untuk orang yang nggak pernah minum kopi, jangan belajar minum kopi gitu. Tapi kalau saya pecandu kopi, udah toleransinya sangat tinggi ya, mungkin dalam jumlah yang kecil mungkin masih tolerable ya. Iya. Jumlah kecil ya, oke. Katanya kopi hitam nggak apa-apa. Diprotes dokter. Ya, itu Katanya. relatif sekali Bu. Ya, ada orang pecandu kopi mungkin sudah nggak mempan sekali dia nggak minum kopi. Tapi kalau orang minum kopi, saya bilang jangan belajar minum kopi karena dia akan sensitif sekali kan kafein sehingga akan membuat semua meningkat, ya, heart rate-nya meningkat, tensinya ikut naik. Tapi untuk orang yang sudah toleran sekali, sudah raja kopi ya memang, saya kira dia hanya ngurangin, ya dia bisa. Bapak-bapak biasanya. Ya. Iya. Makasih dokter. Tadi pertanyaan Bu Usus ada satu lagi, daging merah tadi. Oh, daging merah. Daging merah memang sebenarnya dihindar juga. Dia bisa merangsang, membuat tekanan darah relatif. Kalau kita makan banyak sekali sih bisa, ya. Tapi kalau makan sedikit sih mungkin nggak pengaruh banyak. Ya. Baik. Dikit-dikit aja bagi yang lain, bagi teman ya. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Bu Usus untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan tercerahkan. Pertanyaan berikutnya adalah, dari Bu Lina bertanya, Dr. Candramin praktek di mana? Saya jawab aja Dr. Candramin. Rumah sakit Premier Bintaro ya. Oke. Tapi kalau mau ketemu di jalan juga sering dia beredar kok. Ini dari Bro Ahmad Saiful Bahri lagi. Adakah cara untuk membantu mengurangi hipertensi dan membuat pembuluh darah tidak kaku atau fleksibel? Ya, exercise lah yang baik. Exercise, oke. Exercise yang rutin ya, Dr. Candramin ya. Rutin dan konsisten. Jangan sebulan sekali. Ayam nggak pengaruh. Ya, itu. Ya, konsisten itu yang susah tuh. Kalau kayak Dr. Candramin tuh hebat itu, nggak pernah, nggak tiap hari pokoknya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Berikutnya dari Kak Hana Ogi. Kak Hana, dokter saya terindikasi tensi rendah tapi ditulis 110/60, tapi kolesterol tinggi 243. Ini kontradiksi ya dok. Bagaimana pencegahannya supaya tensi normal? Untuk makanan sudah dijaga, tapi tetap tinggi kolesterolnya. Terima kasih, Dr. Candramin. Ya, kalau Ibu punya tensi rendah itu namanya karunia. Jadi jangan dibikin tinggi ya. Nah, itu karunia yang harus disyukuri ya. Nah, tapi kalau kolesterol tinggi itu harus dihindar makanan-makanan yang membuat kolesterol naik. Nah, itu aja. Jadi harus belajar untuk tahu komponen-komponen makanan apa yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol.
Karena walaupun makanan kita tidak mengandung kolesterol, betul, seperti minyak sawit, tapi dia bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan kolesterol di badan kita. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi tidak semua makanan yang tidak mengandung kolesterol, ya tidak meningkatkan kolesterol, ya. Jadi banyak komponen minyak, komponen lemak, ya walaupun dia tidak mengandung kolesterol, tapi bisa jadi bahan baku kolesterol sehingga bisa meningkatkan kolesterol dalam badan kita. Ya itu saya kira harus dipelajari lagi. Ya. Oke, Kak Hana udah jelas Kak Hana atau mau ditanya lagi? Oke, thank you Dok. Sudah Kak Panca. Terima kasih. Berikutnya saya mau kembali ke Sandri. Masih ada Sandri? Tadi pertanyaannya belum dibahas karena tadi mau minta penjelasan dari Sandri belum dijelaskan. Sandri ada? Oh, enggak ada. Enggak menyimak sekarang. Oke. Masih ada lagi kah pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau Dokter ditanyakan? Panca. Oh iya, silakan. Dengan Vicky Sani lagi. Baik, silakan. Nah, mau tanya, Dok, mungkin nyambung sama pertanyaan Bu Hana tadi ya. Iya. Saya pernah dengar cerita dari teman saya sih yang psikolog bahwa kasusnya ada kayak gitu sama, bahwa makanan udah dijaga, diet makanan sehat, yang nggak makan makanan yang mengandung mengakibatkan kolesterol tinggi lah ya gitu. Tapi kolesterolnya tetap tinggi. Apakah betul ini nggak tahu fakta atau hoax gitu ya, mitos atau fakta bahwa sebenarnya yang menjadi pemicu itu kalau kita sudah menjaga makanan dengan baik, olahraga, tapi kolesterol masih tinggi, katanya pikiran. Apakah itu betul bahwa pola pikir kita yang menjadikan kolesterol kita misalkan tinggi, padahal kita sudah menjalani hidup sehat gitu. Itu aja sih Dok. Ya, Dr. Chandra Min. Ya. Terima kasih. Ya, saya boleh bilang pikiran tuh ada pengaruhnya Bu. Kecuali kalau dia pikiran terus dia makan banyak gitu, makan makanan yang mengandung kolesterol yang banyak gitu, itu bisa. Tapi kalau dia pikiran dia lurus-lurus saja pasti enggak. Tapi kalau bilang kolesterol itu dipengaruhi 70% oleh asupan kita, artinya dalam arti makanan mempengaruhi, ya. Dan 30% kita harus paham bahwa itu variabel sekali tergantung pengaturan badan kita. Karena 2 orang individu dikasih makanan yang sama bisa menghasilkan level kolesterol yang berbeda. Nah, ya, betul, itu ada peranan dalam pengaturan tubuhnya sendiri masing-masing. Orang yang wah yuk makan sama-sama makan sama kita kok saya tinggi kamu rendah gitu. Nah itu variasi di badan kita mungkin bisa. Mungkin metabolismenya ya Dr. Chandra. Betul, itu kata istimewanya metabolismenya berbeda. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi ternyata dari Sahrin. Maaf Dok, bertanya lagi, hipertensi menyebabkan penurunan pendengaran. Apa mungkin efek vaskularisasi ke area pendengaran, benar atau tidak? Apakah itu bersifat permanen atau jika hipertensi sudah teratasi akan kembali normal lagi? Ya, kemungkinan itu bisa ada ya kalau memang kita bilang mikrosirkulasinya akibat hipertensi, ya kualitas pembuluh darah yang kecil itu juga terpengaruh sehingga dia menyebabkan aliran darah yang kurang ke alat pendengaran bisa. Tapi saya kira kalau yang pendengaran tentu harus dievaluasi secara detail ya karena tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh perdarahan tersebut. Kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi pendengaran yang lain yang harus disingkirkan satu persatu secara baik. Ya. Oke. Sip, mudah-mudahan terjawab. Jadi bisa aja ya. Baik, kemudian dari Elsye Rahmawati, saya hipertensi tapi rutin minum obat. Kadang-kadang kolesterol juga tinggi, tapi saya enjoy aja. Maksudnya mungkin tenang-tenang aja gitu. Ini pertanyaan atau pernyataan ini? Jadi rutin minum obat, hipertensi, kolesterol juga tinggi.
Pernyataan aja, Dok. Pernyataan, ya. Jadi enjoy aja ya. Oke. Nanti kalau menghindar juga, kalaupun yang jelas saya itu minum obat, yang penting tensi saya terkontrol. ya. Tapi kadang-kadang kebablasan, makan yang nggak keruan, begitu cek, waduh kolesterol saya tinggi, saya mulai deh. Itu dia. Memang dinikmati, Dok. Itu, Dok, enjoy aja. Enjoy ya, tapi enjoy-nya hati-hati juga ya. Ya, tetap hati-hati. Oke. Tetap harus mengukur kemampuan. Betul. Saya rutin ngecek juga, tensi saya tidak pernah lebih, paling-paling terus 30 sekian, paling tinggi lah kalau agak ini sedikit 145 gitu, tapi masih santai aja, Dok. Baik, terima kasih. Sehat-sehat deh. Sip. Keturunan susah, Dok, turunan mulutnya mau makan maksudnya. Itu keturunan yang susah, keturunan mulutnya pengen makan itu yang susah. Apalagi tinggal di Indonesia yang makanannya banyak. Bener deh. Iya. Ya, makasih, Dok. Terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Lina kembali. Waduh, banyak sekali bertanya nih. Bagus, tapi saya senang. Kenapa kalau kurang tidur tensinya naik? Apakah kalau tidur tidak lelap ada pengaruhnya dengan tensi? Tidurnya nggak nyenyak maksudnya, Dr. Chandramin. Bagaimana ya? Kurang tidur jelas lah. Kalau tidur nggak lelap, nggak dalam, kan relaksasi nggak baik. Ya. Kalau relaksasi nggak baik, pengaruh ke sistem sarafnya yang naik, ya, adrenergic sistemnya yang mulai terganggu, sehingga adrenalin badannya meningkat. Kalau adrenalin meningkat, bisa menyebabkan tensi meningkat. Kira-kira di situ level. Tapi kalau tidur dalam, deep sleep, tentu semua diistirahatkan, level adrenalin juga ikut turun, sehingga tekanan darah bisa relatif mulai kembali turun. Oke. Itu kira-kira gitu. Mari belajar tidur yang dalam. Baik, berikutnya dari Bu Sri Endang Nurhayati, ya benar ya. Dokter nanya, seusia saya 55 tahun, apa harus minum simvastatin rutin setiap hari agar terkontrol kolesterolnya? Apakah minum simvastatin setiap hari tidak ada efek sampingnya? Saya juga minum amlodipin. Terakhir kontrol lab bulan Agustus semua bagus, kolesterol dan asam uratnya. Dokter Chandramin. Ya kalau sudah bagus ya nggak butuh obat. Oke. Ya tentu saya kira kembali ke prinsip yang satu yang kita sarankan tentu harus ya kita jangan ngandelin obat buat nurunin aja, tapi memang pola makan harus perbaiki. Baik. Jadi obat itu hanya bagian bantuan untuk mencapai target. Saya giatkan ya obat hanya terakhir lah untuk membantu supaya level yang kita mau tercapai. Dan memang obat memang harus dipantau juga. Karena obat kan, ya gimana pun walaupun kita tahu dia aman, tetap harus dipantau karena ya kita nggak tahu lah reaksi obat yang kadang-kadang obat tetap punya probability untuk membuat reaksi yang tidak terduga. Adverse reaction itu mesti dipantau semua. Ya pada dasarnya kalau di obat tuh kayak dua pisau bermata dua kan, bisa membantu untuk masak, bisa membantu untuk membunuh suami juga. Jadi kita mesti hati-hati akan sisi-sisi tajamnya dua-duanya. Ya. Tapi kalau digunakan yang baik, dipakai secara betul, itu kan melancarkan pekerjaan rumah tangga ibu kan, pisau itu. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi semua mesti dipantau dengan baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan penjelasannya, Dr. Chandramin. Baik. Bapak Ibu, Brosis, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, nanti sebentar lagi Dr. Chandramin akan memberikan mungkin nasihat di penutup ini terakhir ya, closing statement. Tapi saya minta penyelenggara acara ini, Bro Subagio, untuk mengundi 6 orang lagi yang dari penanya yang akan mendapatkan sedikit tanda apresiasi dari kami. Ini adalah yang bertanya dan akan randomize. Silakan. Oke, ini yang mendapatkan Bu Sri Endang, Lina. Tuh Lina sampai 2 tuh. Oke, Hana Ogi, Effendi, dan Novianti. Oke, gitu. Terima kasih Bro Subagio sudah menyelenggarakan acara ini. Dan mari kita dengarkan closing statement dari Dr. Chandramin sebelum kita akhiri. Silakan Dr. Chandramin. Ya, luar biasa ini dari lama sekali diskusi. Luar biasa ini dari awal sampai akhir kita diskusi udah hampir berapa?
Ya, umum aja. Saya kira memang pencegahan itu merupakan suatu hal yang membosankan sebenarnya. Tapi kita harus ingat bahwa pencegahan itu sangat penting. Dalam arti kita harus paham bahwa kadang-kadang kita berhadapan dengan kerusakan yang memang yang sifatnya tidak bisa balik ya, irreversible. Itu yang jadi persoalan. Dan dokter juga punya nggak mampu melakukan apa-apa. Ada kondisi tertentu yang kita memang kita do nothing gitu loh. Nah, maka itu pentingnya pencegahan. Pencegahan tuh bisa mempreserve kita punya cadangan sehingga dia tetap, analoginya sama dengan kita, kalau kita melakukan pencegahan itu artinya kita ngirit hidupnya, kita menabung. Nah, kalau kita nggak melakukan hal itu ya kita boros, kita foya-foya. Jadi celengan kita cepat habis ya. Kalau celengan cepat habis ya gimana lah, habislah kita kan. Nah, itu yang harus kita ingat bahwa otot jantung misalnya, otot jantung kalau dia sudah rusak, sudah terganggu fungsinya, itu umumnya tidak bisa balik. Kita mau bayar berapapun itu nggak bisa balik. Ya, organ-organ lain juga begitu. Ya, jadi semua organ, usia organ itu hanya tergantung satu hal, itu depend on quality of blood vessels. Jadi kualitas pembuluh darah kita. Jadi sebenarnya kita menilai orang itu bukan dari kerutan kulitnya atau wajahnya, tapi seharusnya dari kualitas pembuluh darahnya. Ya. Orang boleh berusia 100 tahun, tapi kualitas pembuluh darah usia 50 tahun. Ya, bisa aja terjadi. Ya, orang usia 40 tahun, tapi kualitas pembuluh darah 100 tahun bisa. Nah, itu. Nah, yang utama dalam pencegahan ini adalah kita mempreserve quality of blood vessel kita. Sehingga dia tetap muda. Tetap muda dalam arti dia tidak mengalami proses perlemakan dan penghamburan yang menyebabkan dia rusak gitu loh. Nah, itu saya inti dari pencegahan untuk kardiovaskular secara umum. Ya, sehingga organ-organ lain juga bisa kita preserve dan baik. Celengan juga tetap kita pertahankan. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Dr. Chandramin untuk diskusi malam hari ini. Bapak Ibu, Brosis sekalian boleh tolong hidupkan videonya. Saya mau coba foto bersama nih. Ya, kenang-kenangan. Minggu depan kita akan ada diskusi mengenai pemilihan obat-obat di rumah, khususnya obat anti nyeri. Kemudian minggu depannya lagi kita akan bicara mengenai varises. Nah, kaki yang ada varisesnya, bagaimana pencegahan dan bagaimana mengatasinya. Baik, silakan sudah muncul semua. Kita akan foto bersama. Pak Effendi, Bang Fendi mana nih? Udah. Oh, di Oka ya? Oke, silakan. Sudah semua? Kita foto ya. Sip. Bu Sus agak kelihatan dikit, Bu Sus bisa di... gitu Bu Sus. Makasih. Siap, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ada sebelah lagi soalnya, tunggu ya. Jangan bergerak dulu. Sip. Oke. Pakai jempol dong. Pakai jempol boleh. Jempolnya 1 apa 2? 1 ya. Sip. Sip. Oke, terima kasih. Sudah semua. Selamat malam. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Chandramin. Terima kasih Dr. Semuanya. Chandramin. Terima kasih Bro Subagio. Kasih Pak Panca. Sama-sama. Kak Panca. Sama-sama, terima kasih. Fotonya di-share, Kak. Oh iya, pasti di sini ada. Nanti di-share ya. Kalau saya nggak lupa. Kalau saya pegang baby. Oh iya, nggak apa-apa Sandri. Terima kasih Sandri. Oke.